Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. Kurang semangat, selamat pagi. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita tenangkan pikiran kita, hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Ibadah ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita semua tenangkan hati kita untuk mengambil sikap saat teduh. Kita fokuskan diri. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Pujilah Dia, Allah yang Maha Kuasa, alam semesta. Dia yang melindungi, memberkati kita semua seumur hidup kita. Dengan segenap jiwa, raga kita senang datang menyembahnya. Mari kita angkat pujian. Lagu ini, puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan, Dia penebus
kami datang dengan segenap hidup kami, datang menyembah, memuji, memuliakan Engkau Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya, termasuk kami manusia di dalamnya. Hati kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa hanya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari di dalam hidup kami. Dan sungguh itu terbukti kembali jika kami boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini. Sungguh kami tahu hanyalah karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang Tuhan boleh kembali berikan bagi kami, bahwa pada hari ini kami boleh kembali datang di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji, untuk menyembah Engkau di dalam keagungan-Mu. Karena itu Bapa, layakkan setiap kami, perkenankan setiap kami agar sungguh-sungguh setiap puji-pujian kami, setiap doa-doa kami, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kami sungguh merindukan hidup kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Hidup kami senantiasa di dalam tuntunan dan arahan daripada firman Tuhan, agar sungguh kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang memperkenankan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah ibadah kami, diberkatilah setiap apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini, baik ketika kami berdoa, baik ketika kami memuji, menyembah, baik ketika kami mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman, baik ketika kami mengikrarkan iman kami. Sungguh-sungguh semua yang kami lakukan hanya terfokus dan tertuju hanya kepada Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan, dan sungguh membawa kami, mendorong kami untuk semakin boleh mengenal dan mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus terus boleh menuntun, membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan secara khusus di dalam rangkaian ibadah hari ini. Mari berkati setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan, oleh anugerah Tuhan menolong dan memimpin kami. Jemaat Tuhan, hati dan pikiran mereka tertuju kepadamu. Jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan, oleh anugerah Tuhan menolong dan menuntun mereka. Mereka juga boleh hadir di tempat ini untuk boleh beribadah, menyembah kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, mungkin mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mungkin mereka sedang lemah iman, Tuhan bangkitkan, berikan mereka kembali gairah untuk sungguh boleh kembali mereka setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami sungguh mau serahkan sepenuhnya untuk hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan di dalam rangkaian ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Bersama umat Allah sepanjang abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 舍笃心经，我信上帝，全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感愿，永同真理玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉入十字架，受死埋葬，降在阴间，地上天从死人中复活升天，坐在真能父上帝的右边。将来必从那灵降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣恩固的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信上帝复活，我信永生。Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setiap kita pasti memiliki permasalahan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tapi jangan khawatir, kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu memegang tangan kita, walaupun mungkin kita melepaskan tangan Tuhan, tetapi Tuhan tidak, karena Tuhan adalah harapan yang selalu bersama dengan kita. Mari kita angkat pujian
Kaulah harapan. Permasalahan itu sebagai alat kita untuk semakin bertumbuh di dalam iman, karena Tuhan mau kita selalu mengandalkan Tuhan saat kita lemah. Dia mampu menopang kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Saatnya untuk kita membuka Alkitab kita. Kita akan mau baca bertanggapan di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Kita akan membacanya dengan silih berganti. Kitab Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Apakah sudah menemukannya jemaat sekalian? Baiklah, silakan tolong bantu yang belum bisa.
Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Apakah sudah menemukannya? Mari kita baca dengan silih berganti. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Harapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dibutuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan kita sampai di sini. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita mau tahu firman Tuhan adalah firman yang ajaib, firman yang hidup, firman yang indah. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang menebus dosa kita, membimbing kita, dan memberikan harapan yang pasti. Mari kita angkat pujian firman hidup. Yang mengasuh
firman yang ajaib, firman yang memberi hidup. Nah saudara-saudara, ini adalah satu pujian yang begitu memberikan satu harapan, memberi satu keteguhan, memberi satu kekuatan bagi setiap kita, bahwa firman yang menjadi manusia itu, firman itu yang memberikan kita hidup. Kita harus akui, kita harus menyadari bahwa kita manusia pada dasarnya semua telah mati, ya, karena dosa. Manusia itu telah mati secara rohani, tidak ada lagi hubungan kita dengan Tuhan, karena kita berdosa. Allah kudus, Allah suci. Tetapi oleh karena Allah mengasihi kita, firman-Nya menjadi manusia untuk memberi kita hidup. Karena itu mari tetap percaya kepada firman yang hidup di dalam hidup ini. Berpegang teguh kepada firman itu. Firman itu indah bagimu dan bagiku dalam menjalani hidup ini. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kami datang menghadap tahta kekudusan Tuhan di dalam doa. Seraya kami terus menaikkan syukur terima kasih kami kepadamu, bahwasanya Tuhan terus boleh mengingatkan kami, Tuhan terus boleh membimbing kami, Tuhan terus boleh menuntun kami untuk semakin boleh di dalam anugerah-Mu mengenal Engkau Tuhan lebih dalam. Dan sungguh kembali hari ini firman-Mu lewat pujian kami boleh kembali diingatkan bahwa Engkau Allah di dalam firman yang telah menjadi manusia untuk kami boleh mendapatkan hidup. Sungguh firman yang indah, firman yang menuntun kami mengenal akan kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau mempersiapkan diri kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada firman-Mu. Kami rindu sungguh firman-Mu akan memenuhi kami, firman-Mu akan menuntun kami, firman-Mu akan membimbing kami, bahkan firman-Mu akan menegur kami untuk kami boleh diubahkan, untuk kami boleh dipulihkan, untuk kami sungguh-sungguh dibawa dan dituntun untuk semakin serupa dengan Kristus. Mari berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan akan firman ini. Mari oleh anugerah Tuhan dipakai sehingga sungguh setiap perkataan yang disampaikan itu bersumber daripada firman. Terima kasih Bapa, kami siapkan diri kami waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau menikmati Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan seri khotbah kita di dalam kitab Ibrani yang tadi kita sudah baca. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membaca bagian ini sekali lagi, Bapak Ibu boleh menyimak atau boleh mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah itu sendiri. Kata Allah, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Tetapi itu tidak langsung instan. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita.
Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilebuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Kristus telah masuk sebagai pemberintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya akan membaca ayat yang ke-19 sekali lagi dan ayat 20 demikian. Pengharapan itu adalah sau. Sau ini adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilebuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Kristus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu hari ini, harapan yang pasti. Harapan yang pasti. Ada orang yang mengatakan seperti ini, bahwa hidup ini dibagi menjadi dua bagian. Ada orang mengatakan seperti ini ya. Dia membagi hidup ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dia mengatakan bahwa bagian pertama adalah masa lalu yang merupakan mimpi yang sudah lewat. Jadi bagian pertama hidup ini dia katakan itu harus seperti mimpi yang sudah lewat. Sedangkan bagian yang kedua, dia katakan bahwa bagian kedua adalah harapan yang ada di dalam hati seseorang yang kemudian ia akan menjalaninya. Atau dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa seorang yang tidak memiliki harapan sama dengan tidak ada masa depan. Seorang teolog pernah berkata juga seperti ini. Manusia itu adalah makhluk yang dibentuk oleh sebuah harapan. Cara Anda menjalani hidup sekarang ini sangatlah dikendalikan oleh apa yang Anda percayai di masa depan Anda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki harapan di dalam ia menjalani kehidupannya, benar atau salah. Setiap orang itu memiliki harapan di dalam dirinya dalam menjalani hidupnya. Setuju? Mengapa demikian? Saya pikir semua setuju. Mengapa demikian? Alasannya sangat logis. Alasannya sangat masuk akal bahwa setiap orang itu memiliki harapan dalam hidupnya. Alasannya adalah karena harapan itu menjadi satu motor penggerak di dalam diri setiap orang. Harapan yang ada di dalam diri seseorang itu menjadi satu motor penggerak di dalam setiap diri seseorang. Dengan harapan yang ada, membuat seseorang itu dapat bertahan di dalam mengarungi, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan dan berbagai dinamikanya. Karena itulah seorang yang tidak memiliki harapan, seorang yang tidak memiliki harapan di dalam dirinya, sama seperti seorang yang telah mati. Jadi kalau di dalam diri seseorang itu tidak ada lagi harapan, maka sebenarnya seorang itu seperti seorang yang telah mati. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak. Saya berikan contoh. Saat kita sakit karena kita saya percaya itu contoh ini sangat mungkin sekali Bapak Ibu bisa tangkap. Saat kita sakit, maka harapan itulah yang membuat, yang mendorong kita untuk tetap berjuang supaya kita sembuh.
di dalam diri kita yang membuat, yang mendorong kita supaya kita berjuang untuk sembuh. Kalau saudara tidak ada harapan untuk sembuh, saudara ya udah seperti orang mati. Harapan memberikan kita semangat saat sedang jiwa kita lelah, saat jiwa kita sedang lesuh. Harapan itulah yang mendorong kita, memberikan kita semangat. Harapan memberikan kita dorongan untuk terus maju saat kita sedang tercecer di belakang. Ada satu harapan yang mendorong kita untuk terus maju saat kita tercecer di belakang. Jadi harapan itu ibarat seperti satu cahaya saat kita melewati satu masa yang gelap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis surat kitab Ibrani mengingatkan orang-orang percaya bahwa betapa pentingnya menaruh harapan kepada Yesus Kristus. Secara khusus di dalam konteks orang-orang Kristen penerima surat kitab Ibrani pada saat itu. Di mana pada saat itu orang-orang Kristen penerima surat kitab Ibrani, mereka sedang ada di dalam kesukaran. Mereka sedang ada di dalam penderitaan. Mereka sedang ada di dalam tekanan yang ditimbulkan oleh kekejaman pemerintahan Romawi pada saat itu. Kalau minggu lalu Bapak Ibu dengarkan, penginjil Kris sudah menyampaikan bagaimana mereka itu mengalami satu tekanan, pergumulan yang begitu berat yang ditimbulkan oleh kekejaman pemerintahan Romawi pada waktu itu. Karena itu penulis mendorong orang percaya saat itu untuk mereka menaruh harapan pada Yesus. Mereka diingatkan, didorong untuk mereka menaruh harapan mereka kepada Yesus Kristus. Sebab dengan menaruh harapan kepada Yesus Kristus, maka mereka akan mampu bertahan. Mereka akan mampu tetap tegar. Mereka tetap akan mampu kuat sekalipun menghadapi penderitaan yang berat. Dengan menaruh harapan pada Yesus, maka mereka tidak akan meninggalkan iman mereka. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani di ayat yang ke-19 memberikan satu penjelasan mengapa ketika kita menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus, maka kita akan kuat, maka kita akan tetap tegar, kita tidak mudah meninggalkan iman. Ayat yang ke-18 dia katakan seperti ini, penulis kitab Ibrani memberikan penjelasan yang meneguhkan kepada penerima surat itu. Dia katakan, sebab Allah itu tidak mungkin berdusta. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Karena itu ketika kamu berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, adalah sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin pernah berdusta. Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sekalipun engkau dibawa masuk di dalam satu kondisi yang berat sekalipun, engkau ada di dalam kekelaman sekalipun, namun Allah sekali tidak pernah lupa akan engkau. Kemudian penulis kitab Ibrani memberikan satu contoh di dalam ayatnya yang ke-13, 14. Penulis kitab Ibrani memberikan satu contoh, yaitu dikatakan ketika Allah memberikan janji kepada Abraham. Allah berjanji akan memberkati Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat. Pada masa itu, secara manusia sulit untuk bisa dipegang akan janji itu. Kenapa? Karena 25 tahun kemudian baru janji itu digenapi. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Abraham menerima janji Tuhan itu
di usia yang sudah lanjut. Secara manusia, pikiran manusia, sesuatu yang mustahil. Karena Abraham harus menunggu janji Tuhan itu dalam waktu yang tidak singkat. Tetapi sekali lagi, Allah tidak pernah ingkar pada janjinya. Abraham memilih berjalan berdasarkan janji dari Tuhan, bukan berdasarkan keyakinan diri. Itulah sebabnya ketika Abraham menerima janji Tuhan, ia pegang akan janji Tuhan itu, dan dia berjalan di dalam janji Tuhan itu sampai janji itu digenapi. Pengharapan orang percaya tidak didasarkan pada keyakinan diri. Pengharapan orang percaya harus berdasarkan pada janji Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak berdusta. Tuhan itu tidak akan ingkar janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pada hari ini secara khusus di dalam teks ayat yang saya baca di ayat 19-20. Di sana kita menemukan dan di sana kita diyakinkan, kita diteguhkan bahwa pengharapan kita itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk menjadi perintis bagi kita sesuai dengan peraturan Melkisedek, menjadi imam besar bagi kita selama-lamanya. Kalimat di belakang tabir di dalam ayat 19 bagian terakhir itu mengacu pada ruang Maha Kudus di masa perjanjian lama, di mana hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam untuk melakukan membawa persembahan korban bakaran bagi dirinya dan bagi umat Tuhan, agar terhindar dari murka Allah, dan itu dilakukan berulang-ulang kali. Namun sekarang, penulis Ibrani mengatakan, namun sekarang di ayat 20 Tuhan Yesus menjadi korban sempurna yang telah masuk, yang memberikan nyawanya sebagai korban untuk manusia. Dialah menjadi jaminan sempurna bagi setiap orang yang percaya kepadanya, sekali dan untuk selama-lamanya. Melalui Yesus Kristus kita pasti diselamatkan, dan kita pasti terhindar dari hukuman kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia memperoleh hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia menerima hidup yang kekal. Mengapa demikian? Karena Yesus telah menyelesaikannya secara sempurna. Karena Yesus telah mengerjakannya secara sempurna, menyerahkan seluruh hidupnya menjadi persembahan yang sempurna untuk menggantikan korban yang harus dikerjakan berulang-ulang. Saudara yang dikasihi Yesus, pengharapan di dalam Yesus, di dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan, pengharapan di dalam Yesus adalah seperti sau. Sau itu adalah jangkar. Seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara-saudara, ketika kita berbicara sau, sau itu adalah sebutan lain dari kata jangkar. Sau atau jangkar itu adalah satu alat vital yang sangat dibutuhkan oleh sebuah kapal. Baik itu kapal besar maupun perahu yang kecil sekalipun. Sau atau jangkar itu pasti akan selalu dibawa kapal saat ia berlayar. Fungsinya sebagai alat untuk membuat sebuah kapal saat berlayar di lautan lepas, ketika ada gelombang yang kuat, arus yang kuat,
maka jangkarlah yang akan dimasukkan, yang akan dilabuhkan masuk ke dalam dasar lautan untuk menahan derasnya gelombang laut, sehingga kapal itu tidak terbawa oleh arus gelombang laut. Sau atau jangkar juga digunakan saat kapal hendak berlabuh di sebuah pelabuhan, agar dapat menahan kapal itu tidak terseret oleh arus laut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah hendaknya melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan, kita didorong untuk menaruh harapan kita kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah pengharapan akan keselamatan kekal yang pasti bagi orang yang taat dan percaya kepadanya. Sebab Allah sekali lagi tidak berdusta. Dia telah mengikat sumpah dengan dirinya, karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Dan itu pasti dan ia telah genapi di dalam diri Yesus Kristus. Kemudian penulis Ibrani mengajak Bapak, Ibu dan saya untuk kita belajar bagaimana Abraham menanti akan janji Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, sebuah sau atau jangkar kapal haruslah ditambatkan pada sebuah karang agar tidak mudah tergeser oleh gelombang air. Demikianlah harapan kita harus ditambatkan kepada pribadi yang kuat, yaitu Yesus Kristus, sang batu karang yang kokoh. Agar supaya kehidupan kita menjadi tetap kuat, menjadi tetap aman, di dalam kita berlayar, di dalam kita menjalani kehidupan tengah-tengah dunia ini. Hidup kita tidak selalu akan tenang. Bisa jadi ada riak, bisa ada gelombang, bahkan bisa jadi ada angin kencang yang dapat menggoncangkan perjalanan iman kita. Seperti kapal ketika ia berlayar, bisa saja di tengah lautan ia menghadapi gelombang, angin yang kencang sekalipun. Karena itu mari kita melabuhkan sau atau pengharapan kita hanya kepada Yesus. Sebab pengharapan kita di dalam Yesus Kristus adalah jangkar yang tak akan berkarat, yang tak akan rusak, dan tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Karena itu saudara-saudara, mari menaruh harapan kita hanya kepada Yesus. Saudara, jika saat ini Bapak Ibu sekalian sedang mengalami situasi yang sulit, mungkin efek atau akibat dari gejolak dan pandemi yang sudah bertahun ini membuat ekonomi kita menjadi sulit, atau mungkin kita menghadapi tantangan yang berat di dalam pekerjaan, persoalan yang tak kunjung membaik di dalam keluarga kita, kesehatan kita yang semakin hari semakin kita merasa semakin memburuk, dan masih banyak pergumulan kesulitan yang mungkin saat ini Bapak Ibu sedang hadapi. Saya tidak tahu, hanya Bapak Ibu yang tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita boleh diingatkan bahwa kita ada harapan, kita masih ada harapan kepada Yesus, di dalam Yesus. Pandanglah pada Yesus, sang sumber pengharapan kita itu. Kalau ibaratkan kapal, saat Bapak Ibu sedang bertemu dengan gelombang, saat Bapak Ibu sedang bertemu dengan angin kencang yang sedang membawa kapalmu terombang-ambing, yakinlah kepada Yesus Kristus. Yakinlah bahwa Yesus Kristus yang menjadi
pegangan hidupmu. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan yang telah memanggil engkau dan saya masuk di dalam persekutuan dengannya, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percayalah, yakinlah bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau tergeletak. Tapi Dia akan selalu menopangmu, Dia akan selalu membimbingmu, Dia akan selalu ada bersamamu untuk melewati badai pergumulan itu. Karena itu tetaplah menaruh harapan kepada Yesus, sekalipun kenyataan, realita hidup mungkin saat ini tidak seperti yang engkau pikirkan saya menjadi Kristen. Tetapi tetap ada harapan bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan yang mengontrol segala sesuatu di dalam hidupku. Aku mau percaya, aku mau terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan menjadi penopang. Tuhan akan menjadi tuntunan bagimu di dalam menjalani kehidupan, sekalipun sulit rasanya. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu ingat tadi apa yang saya sampaikan di awal, bahwa pengharapan itu adalah satu penggerak, roda penggerak di dalam kita menjalani hidup. Ketika engkau terus menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka engkau tidak akan menjadi putus asa, maka engkau tidak akan menjadi orang yang ya udahlah, tetapi engkau terus memiliki harapan. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Janjinya ya dan amin. Ia tidak pernah berdusta, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan mengatakan Ia menyertaiku, pasti Ia akan menyertai kita, walaupun kita melewati masa-masa yang sulit. Mari Bapak Ibu Saudara, Dia pasti, Allah pasti akan menolong. Ia pasti akan menyertai kita melewati berbagai ujian yang kita hadapi saat ini. Pengharapan akan membuat kita tidak mudah menyerah di tengah-tengah pergumulan yang sulit sekalipun. Karena itu saudara-saudara, mengapa kita orang percaya di dalam Kristus Yesus memiliki harapan yang pasti? Jawabannya sederhana, karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita percaya di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang tidak pernah ingkar janjinya. Artinya bahwa Ia dapat dipercaya. Jadi kenapa kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita bisa kuat karena kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta, tapi Dia Tuhan yang akan menepati janjinya dalam hidup kita. Pertanyaan berikutnya, sudahkah saudara, jemaat Tuhan, menaruh harapanmu kepada Yesus Kristus? Sudahkah engkau Bapak Ibu menaruh sungguh pengharapanmu kepada Tuhan? Ataukah engkau membuat keyakinan sendiri untuk engkau berharap? Kalau engkau membuat satu keyakinan pada dirimu sendiri lalu kemudian engkau berharap, di sana engkau akan kecewa. Tetapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, maka engkau tidak akan kecewa. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kita untuk terus boleh menaruh harapan kita yang pasti di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk terus boleh menaruh harapan kami kepada Yesus Kristus. Harapan kami kepada Yesus Kristus, ya dan amin. Sebab Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, yang telah menggenapi akan karya keselamatan dalam hidup kami. Karena itu kami percaya bahwa Engkau Allah, Allah yang tidak pernah berdusta. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Karena itu kami mau menaruh harapan kami kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang akan selalu menopang, memimpin kami menjalani hidup ini. Sekalipun berat sekalipun, tapi Engkau Tuhan ada beserta dengan kami. Sebab janjimu ya dan kami pegang itu. Engkau Tuhan tidak meninggalkan kami, Engkau Tuhan tidak membiarkan kami, tapi Engkau Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami mau pegang janjimu Tuhan di dalam kami menjalani hidup ini.
sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan. Terima kasih firman-Mu hari ini, Tuhan materaikan dan teguhkan di dalam hati seluruh jemaat-Mu yang mungkin saat ini mereka sedang bergumul, yang mungkin saat ini mereka sedang merintih, menangis karena pergumulan. Tapi Tuhan, Engkau berjanji akan menolong, Engkau tidak pernah meninggalkan dan Engkau tidak pernah membiarkan mereka tergeletak, tapi Engkau selalu ada beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa, Tuhan kuatkan kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar. Maka percayakanlah itu kepada harapan yang pasti, karena Dia tidak pernah lalai, karena Dia selalu menepati janji-janjinya, dan akan terjadi pada waktu Tuhan dan bukan waktu kita. Itu meresponi firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Tuhan tak pernah gagal. Kami persilakan. Engkau
kami mau percayakan Engkau sebagai harapan yang pasti, menolong kami, mengandalkan Engkau untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, meyakinkan kami bahwa hanya Engkau yang mampu menolong kami. Tolonglah kami Bapa untuk percaya dengan harapan yang pasti untuk menjalani hidup di dunia ini. Kami berdoa Bapa untuk setiap pergumulan kami, permasalahan kami, sehingga kami tetap teguh memegang tangan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu Bapa ini sedikit, tapi kami percaya hati kami sungguh-sungguh untuk mengembalikan, mengucap syukur kepada Engkau. Kami berdoa juga untuk hidup kami, Engkau pakai hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Engkau pakai kami di dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, apapun yang kami lakukan, biarlah memuliakan nama Engkau. Tuhan, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, dan kami semua hanya untuk memuliakan nama Engkau. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada warta dipersilakan. Kita akan masuk di dalam warta jemaat. Namun sebelumnya, apakah ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kita? Ya, ada Ibu Susi ya. Boleh berdiri Bu? Boleh berdiri Bu? Ya, kita kasih aplaus ya. Ya. Oke, terima kasih. Di atas apakah ada? Ya, kami menyambut Ibu Susi yang hari ini pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kami senang sekali ya, Ibu Susi ini baru pindah dan dia tinggal di depan kantor gubernur. Nah, jadi kami senang sekali kalau Ibu belum ada tempat tetap untuk beribadah. Kami mengundang Ibu untuk boleh bergabung bersama dengan kami di setiap minggu di tempat ini, ibadah di jam 10 pagi. Lalu kemudian ibadah kalau ada anak remajanya, kami ada ibadah di jam 6 malam. Kalau ada anak sekolah minggunya, kami ada ibadah di 7:30 di gereja. Nah, kami sungguh senang sekali Ibu boleh hadir bersama dengan kami hari ini. Masih ada? Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah boleh hadir pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan biarlah sungguh hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi kesaksian yang baik. Tuhan terus boleh menolong dan memimpin setiap jemaat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke Bapak Ibu Saudara, mari menyimak warta jemaat pada hari ini. Kita akan mulai dengan warta bahwa pada minggu ini adalah minggu sebelum kita masuk di dalam ibadah Jumat Agung. Lalu kemudian minggu depan itu adalah ibadah Paskah, kemenangan atas maut, Kristus bangkit untuk memberikan kita hidup orang-orang percaya kepadanya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu depan itu adalah mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Pembicara penginjil Samuel, ini suaminya Susan ya. Tadi Afin tanya saya Samuel yang lengkapannya saya enggak tahu juga gitu ya. Ya, tapi penginjil Samuel suaminya Susan ya. Jadi bukan Pak Samuel Gembala Sidang GKKB Jemaat Pontianak ya. Ya, Samuel penginjil masih ya. Pemimpin pujian Eli Kurniawati, backing vokal Winda dan Cincing, musik Acing, Ella, Lili dan Jose, petugas persembahan Devon dan Eko. Lalu kemudian jadwal pelayanan ibadah sekolah minggu pada 17 April dalam ibadah Paskah, cerita firman Tuhan Lili, pemimpin pujian Milna dan Meli, musik Saudari Desi. Lalu kemudian ibadah Paskah Tunas Remaja pada tanggal 17 April
mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Pembicara Ibu Esther, pemimpin pujian Ayen, singer Novi dan Cindy, pemusik Emma dan Kokwi. Saya Ella itu ya. Saya tidak begitu paham ya membacanya. Petugas persembahan Mentari, operator LCD Jonathan. Lalu kemudian ibadah Jumat Agung, Bapak Ibu boleh ya. Ibadah Jumat Agung yang akan kita lakukan dengan puasa, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat jam 9 pagi di gereja. Jumat Agung, ibadah Jumat Agung di gereja jam 9. Nah, karena kita puasa, jadi kami meralat bahwa kita tidak akan ada perjamuan kudus karena itu dalam suasana puasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara boleh mengambil komitmen untuk bersama-sama ikut di dalam puasa bersama. Dan kita akan ada ibadah di gereja jam 9 pagi. Nah, setelah ibadah Jumat Agung masih dalam kondisi puasa, kita juga akan melakukan pelayanan cek kesehatan bagi jemaat dan juga kepada masyarakat di sekitar gereja yang hadir ya. Kita tidak buat undangan, tapi kita berharap dari jemaat ke jemaat, dari jemaat-jemaat untuk memberitahu, mengajak orang-orang yang belum percaya Tuhan untuk mereka. Kami ada kegiatan cek kesehatan di gereja jam 10:30 ya. Ya, 10:30 ya. Jadi dimulai 10:30. Tapi akan akan ada pendaftaran. Jadi kalau misalnya masyarakat datang, kita akan daftar untuk dia dapatkan kupon. Nah, karena itu Bapak Ibu yang akan ikut cek darah di cek kesehatan pada hari Jumat, setelah ibadah, saudara boleh langsung ambil nomor urut ke panitia yang ada supaya kita lebih teratur. Nah, bagi anak-anak muda di kali ini kita tidak sedang membedakan, tapi kita lebih memprioritaskan kepada orang-orang tua. Jadi anak-anak muda, usia muda, kalau mau cek kesehatan itu di hari Paskah, ya, di hari Paskah supaya petugas yang cek itu tidak terlalu kerepotan karena masih dalam kondisi puasa. Dan kita hanya target 100 orang termasuk dengan jemaat. Nah, karena itu anak-anak muda untuk tidak ambil nomor antrian, tapi berikan kepada orang-orang tua ya. Jadi hari Jumat setelah ibadah Jumat Agung. Oke, itu ya. Jadi lalu kemudian pada tanggal 17 kita akan ada perayaan Paskah di gereja di tempat ini. Nah, mari bersama-sama boleh hadir di dalam semua kegiatan kita di sepanjang mempersiapkan melalui ibadah Jumat Agung dan Paskah. Dan terus diingatkan kepada seluruh anggota jemaat Tuhan bahwa hari Rabu kita ada kelompok kecil ya. Kalau kelompok kecil kami masih di gereja. Saya tidak tahu kelompok kecilnya Pak Ko, Ibu Esther dan si Mukris dan yang lain apakah juga di gereja, tapi diingatkan bahwa hari Rabu kita ada kelompok kecil, atau mungkin sudah ada yang pindah hari, cuman jangan di hari Jumat karena nanti kecapean ya. Kalau sudah ada yang pindah hari tidak apa-apa. Tapi bagi kami, kelompok kami masih di gereja. Jadi mau hari apapun yang sudah disepakati bersama, hadir di sana untuk bertumbuh ya. Oke Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kemudian ini laporan keuangan yang masuk di sepanjang minggu yang kita sudah lalui. Laporan persembahan kolektan ibadah raya umum sebesar Rp100.206.500. Lalu kemudian ibadah sekolah minggu Rp103.000. Lalu kemudian ibadah tunas remaja Rp450.000. Ibadah persekutuan pemuda Rp102.000.
Lalu kemudian ini persembahan persepuluhan yang masuk. Keluarga Aprianto atau dan Leni, ya Likyongnya 1.300.000. Lalu kemudian Nonem 1 juta, Ibu Ling Mengnai 150.000, keluarga Bapak Marno Ambarita sebesar 200.000, keluarga San Liong dan Esther sebesar 800.000, nomor 050 1 juta, Hans dan Excel Maret dan April 2 juta, keluarga Maria Natalias 300.000, keluarga Bapak Kim Chun Maret dan April 10 juta. Ya, ini yang masuk. Jika ada Bapak Ibu yang memberikan persembahan, baik itu yang mengikuti ibadah secara online maupun yang di gereja, dan saudara transfer ke nomor rekening gereja dan tidak terdeteksi, Bapak Ibu boleh hubungi kami supaya kami boleh mengupdate dan masukkan di dalam warta jemaat sebagai bentuk pertanggungjawaban gereja atas persembahan saudara di gereja. Atau Bapak Ibu, saya ada memberikan persembahan tapi kok belum ada masuk warta, boleh dikonfirmasikan kepada kami majelis ataupun kami hamba Tuhan untuk kami boleh masukkan di dalam warta jemaat. Oke Bapak Ibu Saudara, jadi sekali lagi diingatkan bahwa pada minggu ini, pada hari Jumat ini, kita akan ada ibadah bersama-sama di gereja jam 9 pagi. Oke, demikian warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan atas segala partisipasinya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus yang kiranya boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat. Kita awali dengan pujian doksologi puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan penyertaan dari Allah Roh Kudus membimbing menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu kembali pada Jumat Agung dan juga di dalam ibadah Paskah di gereja kita bersama-sama.